Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita Waalaikumsalam. siang ini di sharing session kita podcast tentang pengalaman yang udah kita pelajari selama 4 hari Latsar. Mungkin sebelum saya membuka podcast ini bisa saya awali dengan berpantun dulu kali ya. Bisa tanggapannya dari teman-teman. Petir bukan sembarang petir. Cakep. Menyambar cepat di langit senja. Cakep. Hadir bukan sembarang hadir. Cakep. Kami berbagi cerita Latsar yang penuh makna. Wah. Oke, mungkin kita bisa sharing knowledge dulu. Mungkin kita selama 4 hari udah belajar tentang bela negara, wawasan kebangsaan, sama kemarin sikap dan perilaku, dan terakhir hari ini tentang algoritma kebangsaan. Dari teman-teman narasumber sendiri mungkin bisa berbagi pelajaran apa aja yang telah dipelajari selama 4 hari ini. Mungkin saya ada yang mau duluan ini sharing knowledge-nya dari Mas Rio kali. Oh, oke. Jadi dari kita ngikutin ya pembelajaran nilai-nilai dari yang pertama mungkin bela negara di Latsar, ya, berikan pengalaman yang berharga bagi kita. Jadi sebagai ASN kita makin sadar bahwa tugas yang kita emban bukan cuman administrasi atau pekerjaan teknis, tapi ya menjaga persatuan, keutuhan wilayah dan kedaulatan bangsa. Ada materi-materi perjuangan bangsa, ada dari kerajaan, penjajahan VOC, dari politik etis, hingga lahirnya pergerakan nasional, ngajarin kita bahwa persatuan adalah kunci utama untuk mempertahankan NKRI kan. Jadi nilai-nilai bela negara, cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, ya kita jadi rasakan relevansinya terhadap pekerjaan kita nanti sehari-hari. Jadi bela negara bagi ASN itu bisa diwujudkan melalui kedisiplinan, integritas, pelayanan publik yang prima, dan mengelola sumber daya. Untuk saya yakin bahwa jadi ASN itu panggilan untuk mengabdi, harus berkomitmen untuk menjaga citra, martabat diri, diskusi, mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri, dan mulai saat ini bela negara bukan lagi sekedar materi pelatihan, tapi juga jadi kompas moral dalam perjalanan pengabdian kita. Mungkin itu sih, Mas Rian. Jadi bela negara itu ya wujudnya itu ternyata bukan hanya militer saja yang bisa bela negara ya. Ternyata kita yang non-militer, terutama kita Kementerian PU, kita bisa mewujudkan bela negara itu sendiri dalam bentuk hal yang lain seperti pelayanan kita ya, tidak korupsi, berintegritas, profesional dalam bekerja. Iya. Wah, terima kasih Mas Rio atas sharing knowledge-nya atas tema bela negara. Mungkin dari narasumber yang lain bisa berbagi cerita nih tentang wawasan kebangsaan. Mas Rifki, gimana Mas? Baik Mas Rian, mohon izin Mas Rian ya. Ya. Jadi salah satu materi yang cukup membekas di saya lah, maksudnya saya tenangi itu ada wawasan kebangsaan. Jadi dari yang saya dapat kemarin itu seperti wawasan kebangsaan itu tuh mungkin kita nganggapnya itu kayak pengetahuan standar, pengetahuan umum gitu ya. Tapi padahal sebenarnya wawasan kebangsaan itu sendiri juga menjadi salah satu fondasi yang mengarahkan cara pandang kita, sikap kita, dan perilaku kita dalam menjalankan amanah negara sebagai ASN. Jadi wawasan kebangsaan itu juga sebagai cara pandang bangsa ya, dari saya bilang, terhadap diri juga dan juga lingkungan kita, yang bisa memupuk persatuan dan kesatuan
Indonesia sebagai prioritas kita. Nah, jadi kalau yang saya dapat kemarin tuh ya bisa kita bilang ada sejarahnya lah Indonesia ini, seperti yang kata Mas Rio bilang tadi, dari masuknya VOC, habis itu bangkrut lalu jadi kerajaan Belanda yang eh, mengkolonialkan kita, hingga munculnya kesadaran dari pemuda-pemuda kita melalui pergerakan nasional, seperti Budi Utomo, ada Sumpah Pemuda, ada proklamasi. Nah, jadi hal-hal tersebut itu yang menjadi pengetahuan kita untuk kita bisa berpikir lebih kritis lagi terhadap bangsa Indonesia ini, karena perjuangan kita ini bukan perjuangan yang ringan ya Mas ya. Iya. Sangat berat untuk mendapatkan kemerdekaan itu. Di wawasan kebangsaan juga berlandaskan kesadaran bahwa NKRI itu rumah lah bagi kita, terlepas dari suku apapun, agama apapun, atau bahasa apapun. Ya mungkin kita kalau ngomong sama orang-orang lain juga belum tentu ngerti, tapi kita tahu kalau orang ini orang Indonesia juga gitu. Iya. Persatuan bangsa itu menjadi kekuatan utama ya dalam menghadapi ancaman-ancaman disintegrasi, sekaligus menjadi modal juga untuk kita berpikir bagaimana membangun Indonesia ini dengan memahami geopolitik kita yang sekarang. Jadi bagaimana wilayah-wilayah kita sekarang, mungkin peta, ruang hidup yang harus juga dijaga kelestariannya demi generasi mendatang, berdasarkan perjuangan-perjuangan kita yang telah lalu gitu Mas. Nah, terus masih terkait ini, jadi di tengah tantangan globalisasi itu juga di mana arus informasi itu sangat deras ya. Jadi kita sebagai ASN juga harus menerapkan wawasan-wawasan kebangsaan di kehidupan kita sehari-hari. Misalnya media sosial kita dapat dimanfaatkan sebagai sarana membangun toleransi, mempromosikan kerukunan, Jangan kemakan hoax juga ya. ya semangat Bhinneka Tunggal Ika, mungkin yang seperti itu. Jadi ya wawasan kebangsaan ini bukanlah sebuah materi yang berhenti di ruang kelas-kelas pelatihan atau latsar kita gitu Mas ya. Ya, tapi harus dipraktekkan juga. Tetap harus hidup dalam sikap dan juga tindakan kita sehari-hari dengan memegang teguh juga nilai-nilai perjuangan-perjuangan pemuda-pemuda zaman dahulu ya. Ya mungkin seperti itu sih Mas Rian. Oh ya, terima kasih Mas Rifki atas penjelasannya. Tapi saya yakin sih teman-teman di sini tuh wawasan kebangsaannya tinggi lah. Karena kita kan sebelum jadi ASN CPNS ini kan kita udah diuji nih sama CAT nih di TWK ya. Kan ya Mas ya? Iya, secara teori mungkin kita udah oke lah. Kalau menurut Mas Rifki sendiri, tantangan utama dalam wawasan kebangsaan ini bagi anak-anak muda sekarang ini gimana ya? Mungkin seperti yang saya bilang tadi Mas ya, jadi di arus informasi yang sangat deras di zaman teknologi yang maju ini, mungkin pemuda kita sekarang itu udah mulai berkurang keingintahuannya tentang wawasan-wawasan kebangsaan, tentang apa-apa yang ada di Indonesia ini, suku apa saja, atau bagaimana kehidupan orang lain di adat-adat tertentu, atau perjuangan-perjuangan kita di masa lalu, mungkin itu udah cukup berkurang ya. Iya. Dan itu kalau nggak kita dalamin itu bisa menjadi isu perpecahan bagi NKRI sendiri ya. Karena kita dulunya kan dari Belanda ada politik adu domba tuh. Nah, ya dividen perang. Karena kurangnya wawasan kebangsaan juga kali ya. Kita gampang diadu domba seperti itu. Ya seperti kayak Pilpres 2019 dulu lah, kita terpecah-pecah menjadi dua kubu kampret, kubu cebong. Ya, itu mungkin karena wawasan kebangsaan kita juga yang kurang kali ya. Ya mungkin nantinya hendaknya kita sebagai ASN turut bersosialisasi nih tentang wawasan kebangsaan ini, terutama di media sosial nih, banyak sekali hoax nih. Ya betul. Ya. Tahan ya di media sosial.
Jangan sampai ya, NKRI yang udah diperjuangkan oleh leluhur kita nantinya pecah lah karena isu politik, isu perpecahan segala macam ya. Terima kasih Mas Rifki Ya, atas sharing knowledge-nya. Mungkin di hari keberapa kemarin kita belajar tentang sikap dan perilaku. Mas Rifki mungkin bisa berbagi nih ilmunya apa saja nih yang telah dipelajari tentang sikap dan perilaku. Ya, silakan Mas Rifki. Terima kasih kepada Mas Rian atas waktunya. Jadi kemarin kita sudah mempelajari tentang sikap dan perilaku ya. Sebagai ASN kita juga memahami lah bahwa sikap dan perilaku bukan hanya soal etika personal, tapi juga merupakan cerminan integritas suatu lembaga. Di dalam pembelajaran ini juga kita mengingatkan bahwa setiap tindakan seorang ASN itu membawa nama baik instansi dan juga negara. Kita juga harus menyadari bahwa dalam bekerja kita bukan sekedar mencari penyelesaian tugas, tapi juga membangun kepercayaan publik. Dan kemarin juga kita mempelajari nilai-nilai seperti integritas, akuntabilitas, netralitas, dan juga orientasi pelayanan, dan juga profesionalisme. Dan dalam penerapan dalam pekerjaan, kita juga menerapkan prinsip-prinsip nilai-nilai tersebut seperti menyusun laporan dengan data yang valid meskipun proses memakan waktu lebih lama ya. Kemudian kita melayani masyarakat tanpa membedakan latar belakang dan juga status sosial. Kita juga harus menjaga komunikasi yang sopan dan jelas baik dengan atasan, rekan kerja maupun juga pihak eksternal. Kita juga harus menghindari kepentingan dan juga transparan dalam pengambilan keputusan. Kemudian untuk tantangan yang selalu ada ya seperti tekanan, perbedaan pendapat, bahkan kritik yang keras. Tapi justru itulah sikap kita yang akan diuji. Jadi materi ini menguatkan kesadaran kita bahwa ASN bukan sekedar pekerjaan, tapi amanah dari negara. Sikap dan perilaku yang baik akan menciptakan citra positif suatu lembaga, meningkatkan kepercayaan publik dan menjadi teladan di lingkungan masyarakat. Saya juga belajar bahwa konsistensi perilaku positif membutuhkan kesabaran, disiplin, dan komitmen pribadi yang tinggi. Mungkin itu sih sedikit dari saya, Mas Rian. Terima kasih Mas Riki atas penjelasannya tentang materi sikap dan perilaku. Ini kalau saya boleh bertanya nih tentang sikap dan perilaku. Sebenarnya akhir-akhir ini kita banyak melihat berita yang menjerat karyawan PU terlibat dalam kasus korupsi, gratifikasi. Menurut Mas Riki sendiri pandangannya gimana tentang kasus itu? Ya. Baik, kalau menurut pandangan saya itu lebih ke sesuai dengan yang kita pelajarin kemarin ya, sikap dan perilaku. Sebagai seorang ASN kan kita harus mempunyai integritas yang tinggi ya. Jadi itu balik lagi ke personal diri masing-masing. Sangat disayangkan sih kalau misalkan ada kasus seperti korupsi dan juga nepotisme itu datang dari seorang ASN ya. Karena ASN itu harus untuk memiliki sikap dan perilaku yang baik dan juga integritas yang tinggi. Mungkin ini menjadi suatu pelajaran lah bagi kita untuk lebih baik ke depannya, untuk menjaga nama baik institusi dan juga nama baik negara lah. Itu. Ya, jangan sampai kita yang awalnya dari rompi kuning ini ya, nanti gara-gara kasus seperti itu ganti rompi nih. di rompi ya. Rompi oranye. Nah, itu. Nah, udah bangga-bangga dari awal kita masuk Kementerian PU karena dan kita udah dites juga integritasnya nih. Nah, betul. Teman di sini integritas 4 semua nih. Dan saya yakin pasti sikap dan perilakunya udah oke lah. Ya itu terima kasih Mas Riki atas penyampaian materinya. Mungkin yang terakhir kita hari ini belajar tentang kebangsaannya dari materinya
Mbak Rifa ya. Mungkin Mbak Rifa bisa bantu menjelaskan nih sedikit Oh iya. tentang materi terakhir hari ini. Oke, jadi seperti yang kita tahu kan di tengah laju transformasi digital saat ini, terus ada arus globalisasi dan juga kompleksitas dinamika sosial, kan bangsa kita ini menghadapi berbagai tantangan kebangsaan yang serius ya. Mulai dari polarisasi sosial, apatisme generasi muda, terus krisis identitas nasional dan sebagainya yang perlu dijawab secara sistematis dan juga strategis gitu kan. Nah, karena inilah sebenarnya kita tuh perlu algoritma kebangsaan ini sebagai sistem yang dirancang untuk menyampaikan dan menanamkan pemahaman nilai-nilai kebangsaan, khususnya itu Pancasila melalui pendekatan yang tentu aja terstruktur dan juga berbasis teknologi. Tetapi saat ini realitasnya kebangsaan kita masa kini itu kan tadi ada polarisasi sosial dan apatisme generasi muda ya sebagai tantangannya. Jadi kayak masyarakat kita ini terpecah gitu karena politik identitas, terus media sosial yang memperparah jurang perbedaannya, terus ada generasi muda yang pasif dan juga apatis karena mungkin kehilangan figur yang bisa menjadi inspirasinya gitu. Role model ya. Role model betul. Terus ada juga krisis identitas kebangsaan di era digital ini, mungkin karena pengaruh budaya luar yang mudah masuk ya. Jadi tanpa filter gitu, jadi bisa menggeser nilai-nilai lokal yang mengaburkan identitas nasional kita. Belum lagi ada tantangan multikulturalisme dan juga globalisasi, kayak misalkan konflik horizontal, terus hoax, ujaran kebencian. Jadi globalisasi yang menuntut keterbukaan ini tuh, dia itu mengancam keunikan budaya bangsa kita juga gitu. Nah, untuk peran kita sebagai ASN Muda ini kan sebagai salah satu pelaku utama ya dalam penguatan kebangsaan ini. Kita bisa menjadi sebagai eksekutor nilai kebangsaan dengan menjalankan kebijakan publik dengan mengedepankan prinsip keadilan, pelayanan inklusif, dan juga anti diskriminasi. Lalu bisa juga sebagai pendorong inovasi dan juga narasi baru kebangsaan dengan mengembangkan program-program pelayanan publik yang berbasis digital yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat itu tadi. Untuk contoh implementasi ASN-nya itu bisa dengan kampanye anti polarisasi di media sosial. Jadi kan kita sebagai ASN muda ini bisa menjadi influencer negara gitu. Jadi dengan menyebarkan konten edukatif yang memperkuat toleransi, anti radikalisme, terus semangat gotong royong. Gitu Kak. Terima kasih Mbak Rifa atas pemaparan materinya. Sebenarnya ini materi kita semuanya bela negara, wawasan kebangsaan, sikap perilaku, dan algoritma kebangsaan ini kan saling keterkaitan antara satu dan yang lainnya. Kalau dari teman-teman sendiri yang lain ada tanggapan nggak? Peran lebih apa yang bisa kita lakukan selain kampanye di sosmed nih? Kemarin contohnya aja kayak ada video kita kemarin yang saya upload di YouTube, itu ada yang komentar tuh terhadap video itu. Apa itu Mas komentarnya? Komentarnya itu bisa ngomong saja kalian, tidak ada aksi nyata sama sekali. Padahal kita udah melakukan langkah positif untuk menyebarkan berita baik lah ya. Tapi ada saja yang memberikan komentar negatif terhadap hal baik itu. Kalau dari teman-teman sendiri gimana? Ada tindakan nyata lain nggak yang bisa kita lakukan selain di sosmed gitu? Izin Mas ya masuk. Ya. Jadi menurut saya langkah yang dari Mbak Rifa itu sudah bagus sekali ya. Jadi kita bisa menjadi influencer gitu. Ya. Lebih dari itu sebenarnya sebagai pribadi ASN sendiri untuk menjadi teladan itu penting. Jadi kehidupan sehari-hari kita. Jadi yang paling nyata sih menurut saya itu sih Mas. Untuk menjadi teladan, bersikap lurus, menjadi contoh. Selain menjadi
selain menjadi public figure atau influencer itu sendiri. Ya, mungkin dari yang paling rendah sendiri sih bisa kita mencontohkan dengan datang tepat waktu. Datang tepat betul. Nah, karena kan banyak tuh PNS di sekitaran kita datang siang, tahu udah absen, habis itu pulang. Nah, mungkin Betul, kita Mas. bisa mencontohkan dari hal-hal kecil seperti itu dulu kali ya. Ya, seperti juga kan kita hidup bermasyarakat kan, Iya. di lingkungan RT atau RW atau kelurahan, dalam Gotong royong. kegiatan bermasyarakat, ya gotong royong, mungkin itu sih Ya, menurut saya yang paling nyata. ya. Ya, terima kasih teman-teman atas sharing knowledge-nya di session pada siang ini. Mungkin bisa saya akhiri. Tadi bukanya dengan pantun, saya tutup juga dengan pantun podcast yang ini. Petir bukan sembarang petir, cahayanya terang, membelah udara. Hadir bukan sembarang hadir. Semoga obrolan ini menambah cinta pada negara. Oke. Saya akhiri podcast yang ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.